Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azra Lutfia Nurbayati dengan NPM 101200075 kelas C4 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran dalam rangka evaluasi tengah semester pendidikan agama. Nah, di Ma'rifatul Quran ini kita akan membahas dua bagian. Apa aja sih? Nah, di bagian pertama ada pengertian kalamullah, ada sejarah turunnya Al-Quran, dan juga pengumpulan Al-Quran. Di bagian kedua ada mukjizat Al-Quran, syarat-syarat mukjizat, ada unsur dan macam-macam mukjizat, ada aspek-aspek mukjizat Al-Quran, dan yang terakhir ada beriman terhadap Al-Quran. Baik, kita langsung bahas ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian dari kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu itu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara. Yang pertama ada lafaz atau ucapan, yang kedua ada murakkab atau tersusun, yang ketiga ada mufid atau memberi hak faidah, dan yang terakhir ada bil wadli atau dengan sebuah tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti kalamullah itu artinya adalah firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran itu? Jadi menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan bahwa ternyata turunnya Al-Quran itu terdiri dari 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah dari Allah diturunkan langsung ke Lauh Mahfuz. Apa sih Lauh Mahfuz itu? Lauh Mahfuz itu adalah suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi takdzib fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Apa sih Bait Al-Izzah itu? Jadi Bait Al-Izzah itu adalah tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang terakhir, Al-Quran itu diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang berbunyi, Nazala bihir ruhul amin ala qabalika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian, ada apa aja sih hal yang harus kita ketahui tentang sejarah diturunkannya Al-Quran itu? Yang pertama, waktu turunnya Al-Quran itu adalah 23 tahun kurang, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Jadi surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkannya itu pada saat malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Nah, dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan surat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, yang dimana ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau sedang menunaikan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, beliau wafat. Nah, di bagian satu terakhir ini ada tentang pengumpulan Al-Quran.
Nah, jadi dalam penulisan Al-Quran kita itu mengenal istilah jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian, yaitu al-hifzu atau menghafal dan al-kitabah atau menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Jadi proses pengumpulan Al-Quran itu terdiri dari beberapa tahapan dan juga masa. Di antaranya yang pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi penulisan Al-Quran itu pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara. Yang pertama dengan al-jam'u fis sudur dan yang kedua ada al-jam'u fis sutur. Yang kedua ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadilah jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya. Nah, sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada pemerintahannya beliau itu terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab. Fenomena tersebut ditanggapi dengan cerdas oleh seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim. Nah, inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Yang terakhir, pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa ini Al-Quran itu mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Di bagian kedua ada mukjizat Al-Quran. Nah, jadi mukjizat itu dalam istilah agama merupakan hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Selanjutnya ada syarat-syarat mukjizat. Nah, menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang, dan yang terakhir, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang pembuktian. Lalu ada unsur dan juga macam-macam mukjizat. Yang pertama, unsur mukjizat. Dari definisi sudah diketahui bahwa unsur mukjizat itu ada 4. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dan yang terakhir, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat itu ada 2. Yang pertama, mukjizat hissi, dan yang kedua, mukjizat ma'nawi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Sedangkan mukjizat ma'nawi yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya ada aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, ada aspek bahasa dan sastra, yaitu tidak ada satu fakta pun seseorang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah, yaitu beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Yang terakhir, aspek hukum. Hukum-hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat khusus, sementara beberapa lainnya mujmal dan perinciannya diterangkan dalam sunnah. Nah, yang terakhir, beriman terhadap Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk beriman terhadap Al-Quran. Salah satu caranya dengan cara membaca, karena membaca Al-Quran itu termasuk ke dalam ibadah. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kemudian akan mendapatkan syafaat juga di hari akhir. Selain dengan membacanya, kita juga dapat memahami kandungannya, mengamalkannya, dan juga terlibat dalam memasyarakatkannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.